Memiliki potensi alam yang sangat melimpah, Lampung seharusnya bisa menjadi lokomotif pertanian baru di Indonesia. Terbukti, hasil pertaniannya tak hanya bisa menyuplai bagi daerah sekitar, namun juga merambah ke berbagai negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Talang Batu Kodok hidup dalam kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara menduduki peringkat tertinggi penduduk termiskin di Provinsi Lampung dengan angka kurang lebih 17%. Menuju Talang Batu Kodok, Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, perjalanan kami mulai dari Dusun Surakarta dengan desa yang sama. Awal tahun 2000, jalan ini dibuka oleh masyarakat. 5 km jalan menuju Talang Batu Kodok belum pernah dilakukan pengerasan. Padahal, jalan ini menjadi satu-satunya akses warga keluar masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Akibatnya, perekonomian mereka terhambat. Memang lokasinya untuk menuju ke Talang Batu Kodok masih berupa tanah merah dan jalanannya semakin menyempit. Ini sedang musim penghujan, jadinya jalannya sangat licin. Barusan motor yang saya tumpangi jatuh dan lumayan sakit karena tertimpa motor, jadinya biru. Kondisi jalan setapak membuat perjalanan kami sangat sulit, apalagi tanpa penerangan. Tentu membuat sulit warga saat kondisi darurat dan harus keluar pada malam hari. Memang butuh perjuangan sekali untuk sampai ke Talang Batu Kodok karena memang jalanannya semakin menyempit. Saya berkali-kali juga jatuh karena ini kondisinya sedang musim penghujan, jadinya sangat licin karena jalanan di sini masih berupa tanah merah. Setelah kondisi saya cukup tenang, kami pun melanjutkan perjalanan kembali agar cepat sampai di Talang Batu Kodok. Namun di depan motor kami terlihat jalan terputus oleh aliran sungai yang cukup dalam. Saya tidak bisa turun dikarenakan memang tadi ada bekas luka yang terkena knalpot di kaki saya. Takutnya kalau saya turun kena air makin melepuh. Luar biasa perjuangan kami untuk sampai ke lokasi Talang Batu Kodok. Namun, tak hanya melewati sungai, kami masih dihadapkan dengan tanjakan yang tinggi, membuat motor yang saya tumpangi selip dan tidak kuat menanjak kembali. Ya, Pak, saya turun aja, Pak. Nah, saya memutuskan untuk turun dari motor daripada jatuh lagi karena memang kondisi jalanannya sangat licin dan hanya berupa jalan setapak. Udah, Pak, nggak apa-apa, saya jalan aja, Pak. Luar biasa perjuangan untuk sampai ke Talang Batu Kodok. Bukan setahun atau 2 tahun warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Padahal, akses ini menjadi penghubung 8 pemukiman yang berada di wilayah Dusun Sukamulya. Akhirnya saya telah sampai di lokasi Talang Batu Kodok dengan perjalanan yang tidak mudah, sulit, ekstrim sekali. Saya juga sampai terjatuh berkali-kali. Ya,
banyak sekali luka di kaki saya. Tapi setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga, tetap bersama kami di Indonesiaku. Inilah Talang Batu Kodok, terletak di ujung selatan Kecamatan Tanjung Raja. Berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa. Selain dari hasil tani, buah durian menjadi salah satu penghasilan bagi warga Talang Kodok. Perjalanan menuju lokasi memang tidak mudah. Saya bersama ibu-ibu harus berjalan kurang lebih 1 kilometer untuk menuju kebun durian. Menurut informasi warga, di sini masih terdapat nyamuk malaria. Para warga pun tetap waspada dan berupaya pencegahan agar tidak digigit nyamuk. Ini nyamuk hutannya luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu di sini biasanya memang selalu membawa ini apa Bu namanya? Obat nyamuk untuk menghindari dari nyamuk-nyamuk hutan. Mana Bu? Sini apa situ? Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, kami pun sampai di kebun durian milik warga Batu Katak. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahun ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Bisa dilihat Pak Opik manjat pohon duriannya tanpa menggunakan alat apapun. Kalaupun Pak Opik terjatuh, ini pohon duriannya sangat tinggi. Bisa dibayangkan kalau Pak Opik jatuh, itu akan membahayakan dan memang pekerjaan Pak Opik sangat beresiko. Dan ini talinya hanya untuk nantinya menderek durian-durian yang sudah masak. Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 500 buah. Namun di musim hujan seperti saat ini, banyak bunga durian gugur, sehingga hanya sekitar 100 buah saja yang bisa dipanen. Ya, ginjarnya sudah penuh dengan durian. Saatnya diturunkan dengan cara seperti ini. Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Meskipun banyak orang menyukainya, namun sebagian lagi kurang suka karena aromanya. Nah, durian ini memang sengaja dipetik karena ketika nanti untuk menjual keluar kota, nantinya tidak membusuk di perjalanan. Durian jatuh memang sering diburu warga. Selain matang, rasanya lebih manis daripada durian yang diperam. Namun, petani lebih memilih memetiknya agar lebih lama penyimpanannya saat akan dijual. Tak hanya berpangku tangan, para ibu di Talang Batu Kodok terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Bu Ismiati. Ya Bu Ismiati, sebelumnya aku mau nanya umur ibu tuh berapa sekarang? 52 tahun. 52 tahun. Nah ini kalau diupah buruh durian ini berapa Bu seharinya? Ya ada harian, ada biji. Kalau sehari ya 50.000. 50.000. Ya. Kalau bijian ya 1.000 satu bijinya. Tapi kalau lagi nggak musim panen durian ibu ngapain Bu? Ya kalau ada yang minta bantu mutil kopi, ngoren, bongkorin bawah kopi gitu ya, kita ikut kerja. Tapi kalau lagi nggak ada kerjaan ya di rumah. Terus penghasilan ibu kalau sebulan itu dapat berapa sih Bu? Ya paling dibanyakan ya 300.000. 300.000 satu bulannya. Ya. Cukup Bu? Ya dibilang cukup ya gimana? Dicukup-cukupin. Harapan ibu ya ini apa? Bisa dibantu pupuk. Terus harganya juga kalau bisa agak stabil.
bahan-bahan sembakonya bisa diturunin karena ya kami di sini kan jalannya susah, mau belanja kemana tuh susah gitu. Iya, kadang tuh ya nggak sesuai dengan hasil petani kami di sini, harganya sembako ya tinggi, jadi nggak menutupi ya, nggak menutupi kebutuhan sehari-hari. Inilah potret buruh pungut diupah Rp1.000 per buah durian. Sehari Rp15.000 hingga Rp70.000 yang dapat dibawa pulang. Namun penghasilan yang tak menentu membuat mereka harus terus mencari pekerjaan seusai masa panen durian. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sulit. Setelah terkumpul, semua buah diangkut dengan menggunakan ojek motor. Saya akan mencoba menaiki ojek motor ini yang nantinya akan membawa durian-durian ini ke pengepul. Sulitnya akses jalan membuat ojek motor menjadi satu-satunya transportasi untuk mengangkut hasil panen mereka. Sekitar 3 km menuju ke tempat pengepul. Jalanannya semakin sempit dan juga kami harus melewati perkebunan kopi yang benar-benar di mana rantingnya menyulitkan pandangan kami untuk melintasi jalanan untuk sampai ke pengepul. Saat kemarau, ojek bisa membawa kurang lebih 120 buah. Namun saat hujan tiba, hanya 80 buah saja yang bisa mereka angkut. Hanya pengendara yang mempunyai skill yang tinggi yang sanggup mengangkutnya. Akhirnya sampailah saya di rumah pengepulnya dan akan menjual hasil panen kami pada hari ini. Ayo Pak. Tak adanya modal, mahalnya ongkos petik dan transportasi membuat para petani durian lebih memilih menjual masih di atas pohon. Harga durian di pengepul lokal dipatok Rp5.000 sampai Rp10.000 per buahnya, tergantung besar dan kecil buahnya. Udah berapa tahun sih Pak jadi petani durian ini? Kalau jadi petani durian ini ya sekitar 30-an tahun. Cuman ya kayak mana Bu, namanya kita tuh masalah cari penghasilan kan, kadang-kadang ya ada keuntungan, ada yang kerugian yang nggak tentu dari harga gitu. Ya. Emang kalau boleh tahu sekarang harganya lagi naik atau turun Pak? Sekarang ini Bu, masalah itu kan turun gitu. Jadi kan nggak bisa masa harga tinggi. Kenapa Pak? Ya soalnya kayak mana sekarang ini banjir barangnya itu. Terus kendala pas Bapak menjualnya itu gimana Pak? Apa aja yang Bapak alami? Ya masalah malaman itu ya masalah kendaraan, juga masalah biaya ojek. Harapan Bapak nih Pak ke pemerintah sebagai petani durian Pak, apa Pak? Dan itu ya tolonglah masalah jalan itu tolongin. Jadi kan kalau barang-barang itu biar agak lancar lah kayak gitu. Pengen tahu ya nama kalian siapa tuh? Sekitar 24 tahun, warga di sini belum pernah merasakan listrik negara. Program listrik masuk pelosok negeri tak kunjung jadi nyata. Warga terpaksa membuat penerangan dengan turbin air, tenaga surya, dan pelita. Pelita menjadi alternatif tambahan penerangan untuk belajar saat malam hari. Kondisi di sini sangat sedih ya, karena mereka belum merasakan listrik dari negara, hanya menggunakan turbin, dan saat ini kondisinya malam hari ini turbinnya sedang mati, jadi hanya Lentera lah yang menemani kami untuk belajar. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka.
kehidupan warga Talang Batu Kodok masih jauh dari harapan. Tak adanya listrik negara, mereka tetap pantang menyerah. Meskipun sulit mendapatkan penerangan pada saat malam hari, mereka hanya bisa menunggu dan berharap kepada pemerintah memperhatikan nasib mereka di pelosok negeri dengan menyalurkan listrik negara. Saya malam ini menggunakan lampu lentera. Mungkin dalam perbaikan turbin besok pagi, karena tadi keguyur hujan deras karena kondisi jalan terjal dan licin. Mengharapkan bantuan dari pemerintah, dari penerangan khususnya, biar anak-anak ini biar semangat, lebih semangat untuk belajarnya. Biar bisa merasakan ya Pak ya, Iya. listrik dari negara ya Pak ya.